Selamat pagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kedua, teori farmakognosi. Bahasan baru hari ini kita akan membahas tentang simplisia. Mungkin akan banyak hal yang akan kita bahas hari ini, dan ada yang tidak akan selesai pada hari ini. Ada sedikit subbab yang akan Bu Ririn sampaikan pada pertemuan ketiga besok ya. Jadi ini simplisia bersambung ceritanya begitu. Untuk agenda pertemuan yang kedua kali ini kita akan bahas 4 hal. 4 hal itu yang pertama adalah tentang obat bahan alam Indonesia. Jadi nanti kita bersama-sama membahas tentang apa itu obat bahan alam Indonesia dan bagaimana pembagiannya ya. Kita kenal bahwa berdasarkan SK BPOM ada 3 kelompok bahan obat alam Indonesia. Kita akan tahu perbedaannya apa, kemudian contohnya apa saja ya, dan bagaimana mahasiswa bisa mengenali itu termasuk kelompok yang mana. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar bersama tentang arti simplisia, sumber simplisia, dan bagaimana tata cara untuk menamai simplisia. Kemudian yang ketiga adalah proses ya, atau langkah pembuatan simplisia. Kita mengenal ada beberapa cara pembuatan dan langkah-langkahnya bagaimana. Kemudian yang keempat, nanti kita akan membahas tentang pengendalian mutu atau kualitas simplisia. Nah, untuk bahasan yang keempat ini karena cukup banyak ya, jadi nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan ketiga. Jadi yang bahasan keempat ini tidak akan selesai hari ini, namun kita akan lanjutkan atau kita sambung pada pertemuan ketiga nanti. Yang pertama kita akan bahas tentang obat bahan alam Indonesia berdasarkan SK Kepala BPOM nomor HK 00054241 tahun 2004. Obat bahan alam Indonesia akan terbagi menjadi 3 ya. Obat tradisional sendiri menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, mineral, sediaan sarian atau sediaan galenik yang lebih terkenal, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, oleh karenanya penyediaan dan pembuatan obat-obat herbal ini berbahan dasar simplisia kan memiliki potensi yang sangat baik, terutama dalam hal penyediaan kebutuhan masyarakat dalam proses pemeliharaan kesehatan maupun pengembangannya dari segi perdagangan komersil. Nah, sebagaimana SK Kepala BPOM tadi disebutkan bahwa obat bahan alam Indonesia ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama dikelompokkan menjadi yang kita sebut atau kita kenal dengan jamu ya. Kemudian yang kedua masuk ke dalam kelompok OHT. OHT adalah obat herbal terstandar, dan yang ketiga adalah masuk dalam golongan fitofarmaka. Nah, fitofarmaka sendiri adalah kasta tertinggi dari obat bahan alam Indonesia. Nah, perbedaannya apa? Untuk jamu ya, jamu ini adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik, atau campuran bahan-bahan tersebut yang secara tradisional digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Jadi jamu ini hanya berdasarkan empiris, yaitu berdasarkan pengalaman nenek moyang atau leluhur saja. Nah, jamu disajikan secara tradisional itu dalam bentuk seduhan, pil ya, atau cairan. Satu jenis jamu itu dapat terdiri dari banyak tanaman obat ya. Bahkan ada yang sampai 10 tanaman obat dalam satu jamu ya. Jamu tidak melewati pembuktian ilmiah apapun ya, hanya berdasarkan bukti empiris atau pengalaman tadi. Jadi ya belum diuji khasiatnya, belum diuji keamanan atau toksisitasnya, belum ya. Walaupun begitu, jamu pada umumnya diproduksi harus memenuhi persyaratan yang sama, yaitu aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu baik, yaitu berdasarkan pengalaman tadi. Jadi misalnya si A minum jamu ini, kemudian
merasa lebih enak, lebih bugar. Nah, itu merupakan salah satu contoh khasiat yang didapatkan dari konsumsi jamu. Nah, seiring banyaknya jamu yang beredar di pasaran ini, sebagai konsumen kita harus selektif ya dalam memilih jamu yang akan dikonsumsi agar efeknya ini sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk itu sebaiknya selalu cek jamu yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh BPOM. Yang paling mudah diketahui ya dari kemasannya ya. Nah, kalau kita lihat logonya, logonya seperti yang ada di slide, bentuk lingkaran pada jamu ya. Lingkaran pada logo jamu melambangkan sebuah proses dan menyatakan bahwa produk jamu tersebut termasuk dalam kategori yang aman. Dan warna hijau merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kemudian jari-jari daun ya, terdapat daun-daun itu melambangkan serangkaian proses yang sederhana yang merupakan visualisasi proses dari pembuatan jamu itu sendiri. Selanjutnya ada obat herbal terstandar ya. Obat herbal terstandar atau yang dikenal dengan istilah OHT ini merupakan obat tradisional yang disajikan dari hasil ekstraksi atau penyarian bahan alam baik dari tanaman, binatang maupun mineral. Berbeda dengan jamu, OHT ini telah diteliti khasiat dan keamanannya melalui beberapa uji praklinis. Mahasiswa harap mengetahui bahwa uji praklinis ini adalah uji terhadap hewan uji ya, baik diteliti efektivitas atau khasiatnya pada efek tertentu dan keamanannya. Nah, keamanannya ini biasanya melalui uji toksisitas. Nah, dalam pembuatan OHT ternyata dibutuhkan peralatan yang tidak sesederhana seperti saat membuat jamu, dan tenaganya pun ya, tenaga untuk membuat OHT harus benar-benar menguasai cara pembuatan obat tradisional yang baik atau yang dikenal dengan istilah CPOTB. Nah, banyak contoh dari OHT ini. Mahasiswa nanti silahkan mencari ya contoh dari jamu dan OHT, baik nanti juga fitofarmaka, silahkan dicari contohnya apa, nanti kita bahas bersama di Google Classroom. Nah, tentang logonya ya, mahasiswa bisa melihat untuk obat herbal terstandar ini logo OHT berupa jari-jari daun yang terdiri dari 3 pasang. Jadi ada 3 jari-jari daun terletak di dalam lingkaran dan ditempatkan di bagian atas kiri ya. Aturan perletakan logo ini juga berlaku untuk menandai jamu dan fitofarmaka dari suatu kemasan obat tradisional. Logo dicetak warna hijau dengan dasar putih atau warna lain yang menyolok ya. Jadi mahasiswa kalau melihat ini logonya dasarnya putih, tapi ada juga kalau di beberapa produk itu logonya di blok warna kuning ya. Jadi latar belakangnya itu warna kuning. Nah, kemudian harus dicantumkan tulisan obat herbal terstandar ya, seperti yang ada di slide. Tulisan ini harus jelas, mudah dibaca, serta dicetak dengan warna hitam. Nah, artinya apa 3 pasang yang ada di logo ini? 3 ini menandakan 3 hal ya. Yang pertama menandakan bahwa bahannya ini sudah terstandar, ekstraknya sudah terstandar. Kemudian jari-jari daun yang kedua menunjukkan bahwa sudah diuji khasiat, dan daun jari-jari ketiga itu menunjukkan sudah diuji keamanan atau uji toksisitas. Nah, sementara lingkaran hijau dan latar belakangnya itu cirinya sama seperti yang jamu tadi ya. Menandakan apa tadi? Ya, menandakan bahwa lingkaran pada OHT ini melambangkan sebuah proses ya, dan menyatakan bahwa produk OHT tersebut termasuk dalam kategori yang aman. Dan warna hijau merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Nah, itu untuk OHT, nanti bisa dilihat beberapa contoh OHT. Kemudian yang ketiga, kategori obat bahan alam Indonesia, ada fitofarmaka. Fitofarmaka ini merupakan sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan, khasiat secara ilmiah ya, dengan uji praklinis dengan hewan uji
Sama seperti UHT tadi, namun bedanya apa? Bedanya fitofarmaka telah melalui uji klinis juga ya. Kalau UHT tadi belum. Kalau fitofarmaka selain uji praklinis pada hewan uji, ternyata sudah melalui juga uji klinis pada manusia. Dan juga bahan baku dan produknya telah terstandar. Nah, fitofarmaka ini merupakan obat yang biasa disejajarkan dengan obat modern ya di kedokteran. Selain itu, fitofarmaka juga mulai direkomendasikan oleh beberapa dokter ya, karena perkiraan manfaatnya terhadap penyakit tertentu itu cukup besar, memiliki rasio resiko dan kegunaan yang menguntungkan bagi pasien. Hal ini dapat dibuktikan karena fitofarmaka dalam produksinya telah melalui beberapa uji ya. Jadi yang pertama tentu saja dia sudah diuji keamanannya, uji toksisitas untuk tahu ada tidaknya efek yang beracun dalam zat berkhasiat. Kemudian yang kedua sudah diuji farmakologi. Uji farmakologi itu maksudnya untuk pengujian pada hewan coba ya, untuk memastikan khasiat fitofarmaka memiliki efek tertentu atau tidak. Kemudian yang ketiga uji klinik. Jadi pengujian pada manusia untuk mengetahui atau memastikan ada tidaknya efek farmakologi ya. Ada tidaknya tolerabilitas, keamanan dan manfaat klinik lainnya untuk pengobatan serta pencegahan gejala penyakit tertentu. Nah, contoh fitofarmaka yang paling terkenal apa? Stimuno ya. Stimuno ini merupakan salah satu contoh fitofarmaka diproduksi oleh PT Veron Pharmaceutical ya. Stimulo terdaftar sebagai fitofarmaka ini karena dibuat dari ekstrak meniran atau Phyllanthus neruri sebagai imunomodulator, yaitu memperbaiki sistem imunitas. Jadi Stimulo ini telah melalui standarisasi bahan, produk, telah melalui uji praklinik dan juga sudah melalui uji klinik pada manusia ya sebelum dipasarkan. Nah, tentang logonya fitofarmaka berbeda ya. Dari jamu, UHT, fitofarmaka juga berbeda. Hampir sama seperti jamu dan UHT, bentuk lingkaran melambangkan sebuah proses dan tanda yang aman. Kemudian warna hijau ya mewujudkan kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Kemudian jari-jari daun yang membentuk bintang tersebut di tengah melambangkan serangkaian proses yang cukup kompleks dalam pembuatan fitofarmaka, dimulai dari pemilihan bahan, standarisasi sampai dengan uji klinis ya pada manusia. Nah, selanjutnya untuk ketiga jenis obat bahan alam Indonesia itu memiliki juga perbedaan pada jenis klaim ya. Klaim itu maksudnya adalah yang berada pada bagian indikasi pada kemasan obat ya. Nanti mahasiswa bisa melihat contohnya. Nah, tiga jenis klaim yang ada di Indonesia ini dibagi menjadi klaim umum, klaim medium, dan klaim tinggi. Perlu diperhatikan bahwa klaim umum ini untuk produk obat tradisional yang secara empiris ya. Berarti apa? Berarti jamu ya. Jamu ini nanti jenis klaimnya adalah jenis klaim umum. Tapi dikatakan OHT atau obat herbal standar juga ada yang beberapa masuknya ke jenis klaim umum ini ya. Kemudian yang kedua, klaim medium ya paling banyak digunakan untuk OHT. Namun fitofarmaka juga ada yang klaimnya ini klaim umum. Dan untuk klaim yang tinggi ya, ini hanya boleh digunakan untuk obat bahan alam Indonesia jenis fitofarmaka. Jadi jamu dan OHT tidak diperkenankan untuk memiliki jenis klaim yang tinggi. Setelah ini kita lihat apa sih bedanya klaim umum, medium, dan tinggi ini. Yang pertama untuk jenis klaim umum ya, mahasiswa bisa melihat pada sisi kiri jenis klaim umumnya harus tertuliskan dengan kata-kata membantu memelihara kesehatan ya, atau membantu memelihara fungsi dan kondisi organ atau sistem organ tubuh. Jadi yang perlu digarisbawahi untuk jenis klaim umum ini harus ada kata-kata membantu memelihara ya. Dan contoh klaim misalnya di kemasan itu tertuliskan membantu memelihara kesehatan ibu setelah melahirkan.
membantu memelihara kesehatan mata, membantu memelihara stamina, begitu. Jadi untuk jamu ya di kemasannya itu jenis klaimnya umum, berarti nanti kalau tertulis kata-kata membantu memelihara, nah itu berarti klaimnya umum. Nah, tapi ada juga klaim untuk umum ini, klaim dengan menggunakan istilah tradisional. Jadi kalau di kemasan jamu ada yang menuliskan klaim umumnya seperti ini: secara tradisional digunakan pada penderita kanker. Nah, yang perlu digarisbawahi apa? Secara tradisional. Paham ya? Jadi klaim umum ini tertuliskan di indikasi kemasan itu membantu memelihara atau secara tradisional. Kenapa secara tradisional? Karena jamu ini hanya berdasarkan bukti empiris atau berdasarkan turun-temurun ya, berdasarkan kebiasaan turun-temurun dari leluhur atau nenek moyang saja. Yang kedua adalah jenis klaim medium. Untuk jenis klaim medium ini tidak lagi membantu memelihara ya, tapi membantu langsung, membantu meringankan, membantu menurunkan, membantu meredakan ya. Contohnya misalnya di contoh klaimnya membantu mengurangi lemak, membantu menurunkan berat badan, membantu meredakan masuk angin ya. Kemudian ada juga yang membantu mengurangi resiko ya, jadi membantu meluruhkan batu ginjal dan saluran kemih itu juga termasuk contoh-contoh dari klaim medium. Jadi membantu meringankan, menurunkan, mengurangi, begitu ya, itu yang perlu digaris bawah. Nah, klaim medium ini tadi apa? Untuk OHT ya, jadi obat herbal standar ini kalau mahasiswa melihat pada kemasannya nanti akan terlihat bahwa indikasinya adalah membantu apa gitu ya. Tapi juga ada fitofarmaka yang masuk ke dalam klaim medium ini. Jadi beberapa fitofarmaka masih menuliskan membantu meringankan atau membantu menurunkan atau membantu memperbaiki, begitu. Nah, yang terakhir adalah jenis klaim tinggi. Jenis klaim tinggi ini karena yang diperbolehkan hanya fitofarmaka, dan fitofarmaka kita ketahui sudah diujikan pada manusia, artinya benar-benar berkhasiat ya, maka klaimnya ini langsung menuju pada pengobatan tertentu. Jadi tidak lagi ada kata-kata membantu pada klaim di fitofarmaka ini, tapi langsung misalnya sebagai imunomodulator, mengobati nyeri, untuk disfungsi ereksi, mencegah batu oksalat, mencegah penyakit jantung koroner, begitu. Jadi langsung mengobati dan mencegah, itu yang digarisbawahi. Jadi sejajar fitofarmaka ini sama seperti obat-obat sintesis ya. Kalau obat sintesis itu kan kata-katanya juga mengobati diare, begitu. Nah, ini termasuk klaim tinggi. Fitofarmaka yang hanya boleh menggunakan klaim ini di indikasi pada kemasannya. Jamu tidak boleh ya. OHT juga tidak diperkenankan menggunakan klaim tinggi. Untuk slide selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dari penggunaan obat bahan alam ya. Yang pertama adalah kebenaran dari suatu bahan. Jadi keberadaan ragam jenis tanaman obat misalnya ya akan sangat berpengaruh terhadap jenis kandungan spesifik untuk penanganan masalah-masalah kesehatan tertentu ya. Kejelian dalam memilih bahan obat yang sesuai dengan dampak kesehatan tertentu yang diinginkan merupakan hal yang penting untuk dilakukan ya, agar tidak menimbulkan dampak yang lain. Misalnya kita ditemukan pada beberapa bahan yang hampir sama, misalnya ada lempuyang emprit, lempuyang gajah, lempuyang wangi. Nah, ketiga spesies tanaman tersebut memiliki perbedaan ya dalam hal khasiat, di mana jenis lempuyang emprit ini dan lempuyang gajah berkhasiat dalam meningkatkan nafsu makan, sedangkan lempuyang wangi berkhasiat sebaliknya, yaitu sebagai pelangsing. Nah, jadi misalnya seseorang ingin langsing, harusnya kan mengkonsumsinya lempuyang wangi ya, jangan sampai salah
ya mengonsumsi lempu yang emprit atau lempu yang gajah yang justru malah meningkatkan nafsu makan. Nah, ini yang dimaksud dengan kebenaran bahan saat menggunakan obat bahan alam, ini harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah ketepatan dosis, waktu, dan cara penggunaan. Untuk ketepatan dosis dulu ya, karena obat bahan alam ini memiliki zat berkhasiat di dalamnya, jadi jika disamakan dengan obat kimia sintetik, pengobatan bahan alam ini dilakukan secara berlebihan ya, dan melebihi dosis yang seharusnya juga dapat menimbulkan efek samping negatif ya, sama seperti obat kimia sintetik. Contohnya pada pemanfaatan tanaman dringo ya. Tanaman ini kan tanaman herbal yang memiliki efek afrodisiaka, aromatik, karminatif, ekspektoran ya, stimulan, sedatif, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau dosisnya tinggi ya, dosisnya terlalu tinggi, ini dapat menyebabkan meningkatnya aktivitas mental atau psikoaktif ya. Ini yang efek yang tidak diinginkan tentunya. Kemudian untuk ketepatan waktu penggunaan, nah misalnya ada kunyit ya, kunyit ini bermanfaat untuk mengurangi nyeri head, jadi tidak cocok kalau diminum pada saat awal masa kehamilan karena akan beresiko. Nah, ini waktu penggunaannya tidak tepat ya, seharusnya dikonsumsi saat tidak dalam masa kehamilan, tapi kalau dikonsumsi pada masa kehamilan akan beresiko. Kemudian ketepatan cara penggunaan. Untuk ketepatan cara penggunaan ini contohnya ya, misalnya ada daun kecubung yang seharusnya dihisap ya, untuk khasiat bronkodilator dalam pengobatan asma, melegakan, namun penggunaannya malah diseduh ya. Ternyata kalau diseduh ini efeknya adalah efek racun yang didapatkan atau mabuk. Nah, sehingga cara penggunaannya ini harus tepat. Kalau dihisap ya dihisap, tidak dengan diseduh begitu. Kemudian selanjutnya adalah ketepatan telaah informasi. Jadi sebelum mengkonsumsi obat bahan alam itu harus betul-betul dicari informasi yang valid ya, yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ulasan, manfaat, cara pengolahan, dosis maupun larangan, dan juga efek sampingnya juga harus dicari ya. Jangan sampai konsumen itu tidak mengetahui informasi yang berhubungan dengan obat yang akan dia konsumsi. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan jenis bahan, terutama jika ditujukan untuk perolehan khasiat tertentu. Nah, contohnya ini ada pada merica ya. Merica dapat digunakan untuk mengatasi diabetes, tetapi juga berefek menaikkan tekanan darah atau meningkatkan tekanan darah. Nah, sehingga pada penderita diabetes yang juga memiliki hipertensi ya, dianjurkan tidak memasukkan merica dalam obat tradisional yang dia konsumsi. Nah, ini ketepatan informasi. Jadi betul-betul harus dicari bahan-bahan yang ada dalam ramuan obat tradisional itu, jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan khasiat yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah tanpa penyalahgunaan ya. Jadi ada beberapa memang obat tradisional yang disalahgunakan ya, dan itu tidak baik. Jadi mahasiswa perlu memperhatikan beberapa hal yang memang dilarang ya, atau disalahgunakan. Ada beberapa jenis. Yang pertama misalnya penyalahgunaan cara pemakaian ya. Contohnya pada daun ganja, candu untuk dicampur dengan rokok ya, dan seduhan kecubung, itu penyalahgunaan cara pemakaian. Kemudian penyalahgunaan dalam hal tujuan pemakaian. Misalnya pada jamu terlambat datang bulan ya, dicampur dengan jamu pegelinu untuk kepentingan aborsi, itu juga tidak baik karena terdapat penyalahgunaan di sana penggunaannya. Harusnya untuk melancarkan haid, malah justru untuk abortus atau aborsi. Kemudian yang ketiga, proses produksi obat tradisional ini dilakukan dengan menambahkan zat-zat kimia tertentu ya, untuk mempercepat khasiat. Jadi misalnya
ada obat tradisional untuk menghilangkan pusing ya, tapi di dalamnya ternyata ditambahkan obat kimia, paracetamol misalnya. Nah, itu tidak bagus. Atau terjadi penyalahgunaan, tidak baik ya, itu dilarang. Sehingga obat tradisional ya benar-benar harus obat tradisional, tidak boleh ditambahkan obat kimia ya. Ini istilahnya BKO, bahan kimia obat. Walaupun paracetamol sendiri tidak dilarang digunakan, tapi kalau ditambahkan dalam obat tradisional ini termasuk salah satu penyalahgunaan. Kemudian yang terakhir adalah ketepatan pemilihan obat untuk indikasi tertentu. Ya, zat aktif yang ditemukan dalam satu jenis tanaman itu dapat beragam. Oleh karena itu, rasio antara keberhasilan terapi dan efek samping harus menjadi pertimbangan dalam pemilihan jenis tanaman obat. Contohnya pada daun tapak dara ya. Tapak dara ini kan mengandung senyawa tertentu yang berkhasiat sebagai diabetes. Tapi kalau dilihat lagi tapak dara ya, atau nama latinnya ini vincarose, mengandung senyawa yang namanya vincristin vinblastin ya, yang dapat menyebabkan penurunan leukosit. Nah, sehingga kalau leukositnya turun mengakibatkan penderita menjadi rentang terhadap infeksi. Nah, ini perlu diperhatikan ya, antara keberhasilan terapi dengan efek samping yang akan terjadi. Memang efek samping tidak selalu terjadi ya, tapi ada beberapa individu yang efek sampingnya ini justru terjadi dan malah membahayakan begitu. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan atau pemilihan obat bahan alam. Nah, sekarang kita masuk ke simplicia ya. Kita mulai dari arti dari simplicia. Simplicia ini berasal dari kata-kata simplex ya, yang merupakan bentuk jamak dari kata simple yang berarti satu atau sederhana. Nah, menurut Depkes RI, simplicia ini adalah bahan alam yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun ya, dan kecuali dinyatakan lain umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Jadi simplicia ini bahan alam belum mengalami proses apapun kecuali hanya dengan dikeringkan saja. Nah, ini beda dengan definisi simplicia yang dijelaskan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI ya, nomor 007 tahun 2012, bahwa simplicia merupakan bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan, kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, simplicia ini dikenal masyarakat sebagai bahan baku pembuatan obat ya, yang relatif aman dan minim terhadap efek samping. Meskipun demikian, mutu, dosis, kualitas simplicia ini harus betul-betul diperhatikan ya di setiap proses pengolahan maupun aktivitas konsumsi agar benar-benar memberikan dampak yang optimal ya bagi kesehatan dan terhindar dari efek samping yang mungkin saja bisa merugikan. Nah, sebelum kita masuk ke tata nama simplicia, kita perlu ingat dulu bagaimana tata nama tumbuhan ya. Tata nama tumbuhan atau nama Latin dari tumbuhan ya. Kita contohkan tumbuhan ya yang lebih mudah. Walaupun bahan alam bisa didapatkan dari selain tumbuhan. Nah, nama Latin tumbuhan ini terdiri dari dua kata. Kemudian kata pertama genus ya. Ini pelajaran SMA pasti sudah tahu semua. Kata pertama ini menunjukkan genusnya, dan kata kedua ini adalah petunjuk dari spesies, petunjuk spesiesnya. Contohnya Oryza sativa ya, tanaman padi. Ini ya, Oryza ini adalah genus, kemudian sativa ini adalah petunjuk spesiesnya. Jadi padi ini memiliki nama Latin Oryza sativa. Nah, beberapa tata nama tumbuhan atau nama Latin tumbuhan atau tanaman ini dilengkapi dengan singkatan ya. Ternyata singkatan ini menunjukkan nama ahli botani yang menemukan. Jadi misalnya Oryza sativa L ya,
itu L ini adalah Linnaeus ya, nama ahli botani yang menemukan, yang memberikan nama. Kemudian ada DC ya, De Candolle, ini juga merupakan nama ahli botani. Kemudian ada yang belakangnya Mill ya, itu Miller maksudnya, nama ahli botaninya namanya Miller. Kemudian kalau dituliskan di nama tumbuhan disingkat Mill begitu. Kemudian terakhir Hout ya. Nah, jadi perlu diperhatikan tata nama penulisannya, huruf pertama besar ya, dan seterusnya adalah huruf kecil. Yang perlu diperhatikan saat menuliskan Sativa juga S-nya hurufnya kecil, dicetak miring atau di garis bawah ya. Kemudian untuk penulisan singkatan nama ahli botani yang memberikan nama atau yang menemukan ditulis tetap tegak ya, dengan kaidah yang disepakati. Misalnya ini Linnaeus ya L, De Candolle DC. Kalau satu kata ya, ada juga yang dituliskan dengan Mill, ada juga yang dituliskan dengan Hout ya. Jadi tidak ada juga yang disingkat L saja, Linnaeus ya. Nah, itu adalah penulisan tata nama tumbuhan ya. Jadi yang ditulis miring ini adalah nama spesiesnya, kemudian nama ahli botaninya ditulis tegak. Nah, itu tadi yang pertama adalah Oryza sativa yang umum ya. Kemudian ada juga tata nama tumbuhan atau tanaman Latin, nama Latin dari tanaman ya, terdiri dari 3 kata. Jadi kalau Oryza sativa tadi terdiri dari 1 kata, ada juga yang terdiri dari 3 kata. Contohnya adalah bunga kembang sepatu ini ya, tanaman kembang sepatu. Namanya ada Hibiscus rosa sinensis. Jadi ada 3 kata, hibiscus 1, rosa 2, dan sinensis 3. Nah, kalau tata nama tumbuhan ini terdiri dari 3 kata, maka kata kedua dan ketiga ini dihubungkan dengan tanda strip ya. Jadi hibiscus rosa strip sinensis. Perhatikan cara penulisannya, yang hurufnya besar hanya yang di depan saja, H milik hibiscus. Selanjutnya sampai dengan sinensis hurufnya kecil semua, ditulis miring atau dicetak miring atau diberikan garis bawah. Kemudian yang ketiga, seringkali satu tanaman memiliki beberapa nama Latin ya. Jadi misalnya Centella asiatica ini ternyata sama dengan Hydrocotyle asiatica. Jadi perlu diperhatikan bahwa penulisannya sama ya. Yang besar adalah huruf pertama saja, selanjutnya huruf kecil, dicetak miring atau di garis bawah. Sekarang kita masuk ke proses penamaan Simplicia. Perlu diketahui ya, mahasiswa yang mungkin tidak berasal dari sekolah menengah farmasi, SMK farmasi ya, perlu dipelajari lagi bahwa bagian tanaman untuk pembuatan Simplicia itu memiliki konsep sendiri ya. Jadi bagian tanaman itu kan banyak, mulai dari akar sampai dengan daun ya, bunga, buah itu semua dapat dijadikan sebagai Simplicia. Jadi semua bagian tanaman itu bisa dikeringkan ya untuk menjadi Simplicia untuk keperluan obat tradisional. Nah, masing-masing bagian tanaman ternyata memiliki nama Latin sendiri-sendiri ya. Mahasiswa bisa melihat di slide. Yang pertama akar ya. Kalau nanti yang digunakan bagian akarnya, maka perlu dituliskan di tata nama Simplicia itu menggunakan nama Latin radix ya. Kemudian rimpang menggunakan nama Latin rhizome, umbi menggunakan nama Latin tuber, bunga, flos, buah dengan fructus, biji dengan semen, kayu dengan lignum. Ini kayu biasanya berupa serutan kayu begitu ya. Kemudian kulit kayu ini beda lagi dengan kayu. Kulit kayu ini bagian luarnya ya yang diambil, kita ganti dengan nama Latin nanti cortex. Kemudian batang contohnya bukan contoh ya, nama Latinnya nanti kita ganti dengan caulis. Kemudian daun ini nanti kita ganti dengan folium.
Dan simplisia untuk bahan obat tradisional itu ada yang menggunakan seluruh bagian tanaman ya, jadi tidak hanya buah saja, tidak hanya biji saja, tidak hanya bunga saja, tidak, tapi seluruh bagian tanamannya digunakan. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Bisa-bisa saja nanti nama lainnya kita beri keterangan herba. Nah, sekarang masuk ke bagian tata nama simplisia. Tolong diperhatikan secara benar. Terdapat 3 jenis ya cara menuliskan simplisia. Nama simplisia nabati ditulis dengan menyebutkan nama genus atau spesies nama tanaman, diikuti nama bagian tanaman yang digunakan. Ini ada 3 hal. Yang pertama, tadi sudah dipelajari ya, Oryza sativa, mana genusnya, mana petunjuk spesiesnya, sudah paham ya. Kita ingat kembali kalau Oryza sativa berarti Oryza adalah genusnya, kemudian sativa adalah petunjuk spesiesnya. Nah, tata cara penamaan simplisia yang pertama ini yang diambil adalah genusnya ya. Jadi genusnya saja diambil dari nama tumbuhan, nama latin tumbuhan, kemudian ditambahkan nama bagian tanaman. Tadi bagian apa yang dipakai, nanti nama latinnya apa. Nah, begitu. Contohnya ini misalnya Synconecortex. Nah, Synconecortex ini sudah tata nama simplisia. Jadi Synconecortex, cortex tadi apa? Cortex tadi apa? Coba. Ya, cortex itu tadi adalah kulit kayu ya. Jadi Synconecortex ini kulit kayu yang digunakan. Berasal dari tanaman, nama latin tanamannya apa? Syncone officinalis ya. Syncone officinalis. Jadi yang diambil adalah genusnya, yang bagian depan Syncone saja. Kemudian ditambahkan nama bagian tanaman cortex gitu. Kemudian yang kedua ada digitalis folium. Folium tadi untuk daun ya. Jadi digitalis folium ini berasal dari nama tumbuhan atau nama latin tumbuhannya adalah digitalis purpurea. Nah, jadi yang diambil bagian genusnya saja digitalis, kemudian ditambahkan nama bagian yang digunakan untuk pembuatan simplisia. Digitalis folium ya, karena yang digunakan adalah bagian daunnya. Kemudian kalau digunakan semua bagian ini ada contoh nih, Thymiherba ya. Jadi Thymiherba ini berasal dari nama latin tanaman Thymus vulgaris ya. Jadi yang diambil semua bagian tanaman sehingga dinamakan Thymiherba. Kemudian Zingiberis rhizome ya, ini jahe. Zingiberis rhizome ini berasal dari nama latin tumbuhannya Zingiberis officinale, yang diambil bagian depannya saja, genusnya saja, sehingga nama simplisianya adalah Zingiberis rhizome ya, karena digunakan adalah rimpangnya. Kemudian yang kedua, nah kalau tadi yang pertama yang digunakan adalah genusnya saja, yang kedua yang digunakan adalah petunjuk spesiesnya, jadi yang belakang. Jadi kalau misalnya Oryza sativa tadi petunjuk spesiesnya adalah sativanya ya. Nah, semua diingat itu. Contohnya adalah Belladone herba ya. Nah, ternyata ini berasal dari nama latin tanaman Atropa belladonna. Nah, petunjuk spesiesnya mana? Yang belakang, belladonna ya. Jadi diambil untuk nama simplisianya Belladone herba, karena yang diambil adalah seluruh bagian dari tanaman. Kemudian contoh yang kedua adalah Ipecac guanhe radix ya. Jadi berasal dari nama latin tanaman Carapice Ipecac guanha ya. Jadi yang diambil bagian belakang petunjuk spesiesnya ditambahkan dengan radix ya, karena yang digunakan adalah bagian akarnya. Kemudian yang ketiga, tata nama simplisia ini dituliskan lengkap ya, genusnya, kemudian petunjuk spesiesnya juga ditulis. Kalau tadi Oryza sativa berarti Oryza sativanya ditulis lengkap dan ditambahkan nama bagian tanaman yang digunakan ya. Nah, ini contohnya adalah Curcume aeruginosa rhizome ya. Curcume aeruginosa, curcume
Aeroginose, petunjuk spesiesnya ya ditambahkan dengan bagian tanaman yang digunakan. Kemudian Capsicum frutescentis fructus ya. Jadi lengkap genusnya, petunjuk spesiesnya, tinggal ditambahkan bagian tanaman yang digunakan. Fructus apa tadi? Buah ya. Jadi itu contoh dari penamaan Simplicia. Jadi nanti kalau mahasiswa menemukan loh kok yang digunakan, loh kok nama Simplicia ada 3 kata, ada yang 2 kata, ya memang ada perbedaan, ada yang genusnya saja, ada yang petunjuk spesiesnya saja, bahkan ada yang ditulis lengkap, genus dan petunjuk spesiesnya ditulis menjadi tata nama Simplicia. Nah, kemudian yang perlu dicermati lagi adalah cara penulisannya. Ternyata Simplicia ini dituliskan dengan ya huruf besarnya tidak hanya bagian depan ya, jadi yang dituliskan huruf besar adalah nama bagian tanaman juga perlu dituliskan dengan huruf besar. Jadi rhizomnya, fructusnya, radiknya itu ditulis dengan huruf besar semua. Untuk selanjutnya kita membahas tentang sumber Simplicia ya. Nah, kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan ya, yang pertama, kemudian bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan berdasarkan pengalaman ya. Nah, dari definisi tersebut bisa diketahui bahwa sumber-sumber dari obat bahan alam ya yang merupakan Simplicia itu terbagi menjadi beberapa, yaitu Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia pelikan atau mineral. Nah, yang pertama dulu adalah Simplicia nabati ya. Untuk Simplicia nabati adalah Simplicia yang berupa tanaman utuh atau bagian tanaman saja atau hanya eksudat dari tanaman. Nah, eksudat tanaman ini adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia yang murni ya. Bagian-bagian tanaman yang bisa dipakai atau dimanfaatkan sebagai Simplicia ini semuanya ya, mulai dari akar, bunga, buah, kulit kayu, daun, biji ya, dan lain sebagainya. Nah, tanaman obat yang dipanen dapat dijadikan produk yang siap dikonsumsi atau kemudian dijadikan Simplicia. Nah, beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan dalam kepentingan pengobatan dapat berasal dari tanaman liar maupun tanaman budidaya ya. Nah, jadi setelah ini kita bahas tanaman liar dan tanaman budidaya, atau mungkin nanti kita perdalam lagi saat kita membahas tentang metabolit primer dan sekunder di pertemuan ketiga. Nah, menurut data Bank Indonesia, Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM ini terdapat 15 jenis tanaman yang paling banyak digunakan dalam industri obat tradisional ya. Antara lain apa? Ada temulawak, lempu yang wangi, lengkuas, jahe, kencur, kunyit, dan sebagainya ya. Jadi 15 tertinggi itu ternyata sudah ditentukan ya. Kemudian mahasiswa nanti bisa melihat beberapa contohnya di slide berikutnya. Yang kedua adalah Simplicia hewani ya. Dari kata-katanya saja Simplicia hewani. Simplicia hewani ini Simplicia berasal dari hewan tentunya ya. Simplicia hewani ini dapat berasal dari hewan dalam keadaan utuh ya, atau bagian-bagian tubuh tertentu, ataupun berupa zat-zat yang dihasilkan dari hewan dan belum berupa zat kimia murni. Beberapa contoh Simplicia hewan adalah madu ya, minyak ikan ya, bisa ular ya, cacing tanah, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa dilihat pada contohnya di slide selanjutnya untuk contoh dari Simplicia hewani.
Yang ketiga adalah simplicia pelikan atau mineral ya. Simplicia pelikan atau mineral ini adalah simplicia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara yang sederhana dan belum berupa zat kimia yang murni ya. Nanti mahasiswa bisa melihat contohnya pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari simplicia ya, berdasarkan tadi sumber-sumbernya yang berbeda tadi. Yang pertama simplicia nabati. Kalau simplicia nabati ini karena bagian dari tumbuhan itu banyak ya, tadi ada akar sampai dengan buah atau bunga, maka semua bagian itu juga merupakan contoh dari simplicia nabati. Jadi ini Bu Ririn hanya menuliskan dua contoh saja ya, simplicia rhizome dan simplicia daun. Tapi mahasiswa nanti bisa melihat lagi contoh-contoh dari simplicia yang lain, misalnya dari radi, kortek ya, biji, itu ada contohnya. Misalnya untuk simplicia daun ada kunyit, jahe, temulawak, kencur ya. Untuk simplicia daun itu ada jambu biji, daun katuk, daun cincau. Nah, itu merupakan contoh dari simplicia untuk obat tradisional. Kemudian untuk yang kedua, contoh dari simplicia hewani ini ya bisa berupa madu ya. Madu ini fungsinya untuk menyeimbangkan kadar kolesterol dalam tubuh ya. Sebagai obat batuk juga bisa ya. Kaya juga dengan antioksidan ya. Membantu menurunkan kadar trigliserid dalam tubuh, ini juga khasiat dari madu. Kemudian yang kedua ada minyak kod ya. Minyak kod COD, minyak kod ya, bermanfaat untuk apa? Melindungi kesehatan mata dari anak. Kemudian melindungi kesehatan jantung serta meningkatkan kekebalan tubuh pada anak. Kemudian ada minyak ikan paus ya, bermanfaat untuk kesehatan jantung juga, tekanan darah dan baik untuk pertumbuhan anak dan ibu hamil. Kemudian apa? Cacing tanah ya, cacing tanah. Siapa yang pernah minum cacing tanah? Untuk apa? Untuk obat tifus ya dan diare. Ada beberapa produk juga ya di pasaran yang isinya merupakan cacing tanah. Kemudian ada bisa ular ya. Bisa ular ini ada yang dipercaya dapat mengobati penyakit kanker, mengurangi tekanan darah ya, mengatasi pikun ya dan Parkinson. Dan tentu saja bisa ular ini bisa digunakan untuk anti racun ya. Kemudian contoh lain ada empedu ayam. Ada kuning telur ya, untuk perkembangan otak, kuning telur. Kemudian ada minyak bulu domba ya, digunakan untuk salep ya. Kemudian ada susu kambing. Nah, susu kambing ini juga merupakan simplicia hewani ya, bermanfaat untuk apa? Memperkuat dan menjaga tubuh dari keropos tulang ya, osteoporosis. Kemudian juga dipercaya meningkatkan imunitas, menurunkan berat badan serta menyehatkan kulit ya. Itu contoh dari simplicia hewani. Nah, kemudian yang terakhir simplicia pelikan. Ini simplicia pelikan contohnya ada parafin liquid ya. Parafin liquid kandungannya adalah hidrokarbon, tidak jenuh dan derivat dari benzen. Manfaatnya untuk apa? Untuk bahan pembuatan salep dan digunakan untuk pencahar biasanya ya. Kemudian ada kalau pencahar contohnya apa di pasaran ada ya, mikrolak ya. Kemudian ada parafin solidum, parafin solidum itu berarti yang keras ya, bahan pengeras untuk salep. Kemudian ada vaselin album, vaselin flavum ya, yang isinya sama-sama hidrokarbon, terutama parafin, senyawa-senyawa hidrokarbon siklik dan tidak jenuh ya. Untuk apa fungsinya? Simplicia pelikan atau mineral ini sebagai bahan pembuat salep ya, dan beberapa produk teknologi farmasi yang lainnya. Untuk cara pembuatan simplicia ya, mahasiswa bisa mengetahui bahwa cara pembuatan simplicia itu
ada 4 cara ya. Yang pertama paling mudah ini dengan cara pengeringan ya. Proses pengeringan yang dilakukan setelah pemanenan bahan baku, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kadar air ya. Kenapa kadar airnya dikurangi? Karena dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri serta jamur, meningkatkan level tingkat keawetan bahan, mencegah terjadinya reaksi kimia tertentu ya. Kalau banyak airnya berarti terjadi reaksi hidrolisis ya, itu yang tidak diinginkan karena dapat merusak senyawa. Senyawanya berubah, yang daunnya berkhasiat terjadi reaksi hidrolisis ternyata tidak berkhasiat lagi. Nah, itu yang tidak diinginkan. Nah, pengeringan ini dilakukan pada suhu yang tidak terlalu tinggi, baik dengan memanfaatkan sinar matahari maupun dengan suhu buatan, contohnya dengan oven atau lemari pengering. Suhu pengeringan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan proses pengeringan berjalan cepat, namun seringkali tidak merata, terutama untuk bagian-bagian bahan ya yang berada di dalam. Kondisi ini juga sering berpotensi berkembangnya suatu bakteri atau jamur yang merugikan ya, yang jika tidak diantisipasi dari awal itu akan merugikan. Kemudian proses pengeringan juga tidak bisa dilakukan pada suhu yang terlalu rendah. Suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan proses pengeringan berjalan sangat lambat ya, sehingga menjadikan bahan berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri. Jamur ini kan waktu inkubasi atau tumbuhnya itu cukup lama ya, biasanya 3 kali 24 jam. Jadi kalau lama ya itu bisa ditumbuhi jamur, pengeringannya lama bisa ditumbuhi jamur. Nah, ini bisa saja terjadi ya kalau mahasiswa mengeringkan suatu bahan alam ya, tumbuhan misalnya ya, dan proses pengeringannya lama, itu kadang ada bintik-bintik ya jamur. Nah, hal ini disebabkan karena laju pengeringan tidak seimbang dengan potensi kehadiran dan kecepatan tumbuh kembang beragam jenis mikroba tadi ya, yang memanfaatkan kandungan air pada bahan simplisia sebelum dikeringkan secara tuntas. Air merupakan bukan medium pertumbuhan dari mikroba, tapi pemicu ya, pemicu pertumbuhan karena dia lembab ya, cocok sebagai lingkungan untuk tumbuh. Nah, suhu yang dibutuhkan berapa? Ternyata yang dibutuhkan untuk proses pengeringan ini berkisar kurang lebih 60 hingga 70 derajat Celcius. Proses pengeringan dilakukan secara manual maupun konvensional, yaitu dengan memanfaatkan sinar matahari. Umumnya dilakukan dengan menyebarkan, meratakan bahan baku simplisia di atas lantai ya, lantai yang dialasi tertentu. Sedangkan untuk mendapatkan hasil pengeringan dengan jangkauan yang merata, tanaman atau bahan baku yang dikeringkan tadi biasanya dibolak-balik ya secara berkala sesuai perkembangan kondisi dari masing-masing tempat untuk pengeringan. Nah, selain suhu, faktor lingkungan seperti tingkat kelembapan dan pola sirkulasi atau aliran darah juga perlu diperhatikan selama proses pengeringan ini. Kemudian cara yang kedua adalah cara fermentasi. Cara fermentasi ini juga merupakan proses untuk pembuatan simplisia ya. Yang difermentasi apa? Hasilnya itu berupa alkohol biasanya. Jadi pembuatan simplisia melalui fermentasi itu umumnya tujuannya untuk menghasilkan alkohol. Proses ini bertujuan untuk mengekstraksi komponen aktif dalam tanaman ya. Selain itu, alkohol juga berperan dalam membantu proses pengawetan bahan. Nah, namun demikian, proses fermentasi dalam pembuatan simplisia ini harus dilakukan secara seksama ya, dengan proses yang hati-hati karena supaya tidak berkelanjutan ke arah yang tidak diinginkan ya. Artinya ada zat-zat yang timbul atau yang bereaksi ya, hasil reaksi dari proses fermentasi ini yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan simplisia dengan proses khusus. Kalau proses khusus ini dalam pembuatan simplisia diantaranya adalah dengan proses penyulingan atau destilasi ya, pengentalan eksudat alami, pengeringan sari air, dan proses-proses lain yang tidak termasuk dalam pengeringan, tidak termasuk dalam fermentasi ya. Kemudian ada juga pembuatan simplisia yang dilakukan dengan air.
Untuk bahan-bahan seperti pati, talok, dan lain sebagainya itu proses pembuatannya memang memerlukan air. Jadi suatu bahan dilarutkan dulu dalam air, kemudian pati nanti akan larut dalam air tersebut dan mengendap, nanti baru patinya dipisahkan ya, dari disaring kemudian terpisah dari bahan-bahan yang lain. Nah, itu harus menggunakan air tadi, fungsinya untuk itu. Nah, air yang digunakan harus bebas dari pencemaran racun, serangga atau pestisida, dari kuman, dari logam berat dan lain sebagainya. Jadi perlu diperhatikan air yang digunakan untuk pembuatan simplisia pada beberapa bahan alam. Selanjutnya akan dibahas tentang proses pembuatan dari simplisia ya. Misal simplisia yang akan kita buat adalah simplisia yang berasal dari rimpang ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah proses panen ya. Panen atau pengumpulan bahan baku simplisia dapat berupa tanaman obat ya, bagian-bagian tubuh hewan maupun mineral tertentu. Pada simplisia yang dibuat dari tumbuhan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan bahan bakunya. Antara lain umur tumbuhan ya, bagian tumbuhan yang akan digunakan, waktu panen ya, dan lingkungan atau habitat tempat tumbuh tumbuhan. Tanaman obat yang digunakan bisa tanaman liar maupun tanaman budidaya. Nah, contoh dari pemanenan yang memperhatikan hal tersebut tadi adalah pada biji ya. Biji ini dipanen saat mulai mengeringnya buah atau sebelum semuanya pecah ya. Kemudian ada buah dan bunga. Buah bisa saat menjelang masak ya. Jadi buah ini dipanen saat menjelang masak atau benar-benar masak ya, tergantung nanti mau dipilih buah yang bagaimana. Kemudian bunga bisa dipanen saat penyerbukan, bisa saat kuncup juga bisa, yang telah mekar juga bisa ya. Jadi ada beberapa kondisi saat pemanenan, tergantung nanti yang kita inginkan itu efeknya bagaimana ya, bunga kuncupnya atau bunga mekarnya, itu yang hubungannya nanti dengan efek yang diinginkan. Kemudian ada daun dan herbal. Daun dan herbal ini lebih baik dipanen saat fotosintesis maksimal atau saat daun warnanya berubah menjadi agak tua ya. Daunnya ada di mana? Bisa daun di lokasi yang di tengah, yang di bawah, atau bahkan ada yang dipanen di bagian pucuk daun ya. Pucuk itu ya saat membuat teh ya, teh pucuk ya. Nah, itu bisa. Kemudian ada kulit batang. Nah, kalau kulit batang jelas bahwa batangnya harus yang umurnya itu cukup ya, umurnya tua biasanya. Dan perlu diperhatikan salah satu panen simplisia kulit batang ini adalah panen yang memerlukan waktu lama. Tumbuhan dibiarkan tinggi dulu ya, kemudian batangnya kuat kokoh, kemudian batangnya ini di tanaman yang sudah tinggi menjulang itu dipotong ya, kemudian diambil kulit batangnya. Nah, itu juga merupakan salah satu panen dari kulit batang. Jadi betul-betul tanaman yang cukup umur yang diambil kulit batangnya, dan biasanya dilakukan pada awal musim kemarau. Kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis ini pada akhir pertumbuhan ya. Jadi lapis-lapisnya sudah jelas ya lapisannya. Kemudian rimpang atau rhizome ini dilakukan pada awal musim kemarau. Kenapa kok rimpang ini panennya atau pengumpulan bahannya pada awal musim kemarau? Karena kita tidak menginginkan banyaknya kandungan air pada rimpang ya. Kalau kita ambil pada atau panen pada musim hujan ya, maka rimpang ini akan tentu saja akan banyak kandungan airnya, itu merugikan ya, baik pada bahan baku maupun nanti saat proses selanjutnya, misalnya pengeringannya bisa lebih lama dan sebagainya.
Kemudian yang terakhir misalnya akar ya. Nah, apalagi akar. Akar ini kalau diambil sebagai bahan simplisia tentu saja tanamannya harus cukup umur ya. Dan nanti akan mengakibatkan proses pertumbuhan dari tanaman tersebut berhenti ya. Jadi kan akarnya diambil, pertumbuhannya berhenti. Jadi betul-betul harus memperhatikan waktu panen yang tepat kalau kita mau panen akar. Kemudian yang kedua adalah sortasi basah ya. Sortasi basah ini bertujuan untuk membersihkan bahan simplisia ya, baik berupa akar, daun, biji, bunga ya dan lain sebagainya dari berbagai faktor yang tidak diinginkan dalam proses perlakuan. Nah, misalnya kita pakai rimpang ya, ini yang kita panen. Nah, tanah-tanah yang melekat pada rimpang itu merupakan bagian yang kita tidak inginkan dan harus dihilangkan saat proses sortasi basah. Sortasi itu maksudnya disortir ya. Disortir dalam kondisi bahan itu masih basah, artinya belum mengalami pengeringan. Nah, ini adalah sortasi basah. Yang dihilangkan apa? Kalau contoh yang di slide yang dihilangkan adalah tanah misalnya ya. Nah, pembersihan dilakukan terhadap banyak faktor ya. Kalau dari tanah, misalnya nih pada simplisia yang lain tuh, bahan tumbuhan yang lain tuh dari bebatuan atau kerikil yang menempel pada bahan ya, potongan-potongan dari bagian tumbuhan yang tidak diperlukan. Jadi misalnya kalau diinginkan rimpangnya saja, maka bagian daunnya itu juga harus dihilangkan saat proses sortasi basah. Nah, kemudian tumbuhan-tumbuhan lain yang menempel ya, misalnya rumput dari tanaman lain dan sebagainya. Nah, keberadaan faktor-faktor tersebut seringkali membawa beragam jenis mikroba asing yang dapat mengganggu proses pembuatan maupun nantinya akan mengurangi dari mutu bahan. Nah, sortasi sendiri bertujuan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing dari tumbuhan ya, dengan cara membuang bagian-bagian yang tidak perlu sebelum dilakukan proses pengeringan sehingga didapatkan bahan baku yang betul-betul layak digunakan untuk obat bahan alam ya. Nah, metode sortasi seringkali dilakukan dengan cara manual atau mengandalkan indera manusia saja dalam menentukan kelayakan maupun tingkat kebersihan pada simplisia. Proses selanjutnya adalah proses pencucian. Pencucian ini merupakan tahapan lebih lanjut dari sortasi kan. Pencucian dilakukan dengan membersihkan berbagai kotoran yang masih melekat pada bahan simplisia. Misalnya tanah sudah dihilangkan disortasi, tapi perlu dicuci lagi dengan cara disikat kalau di slide ya, supaya tanahnya tuh betul-betul hilang ya. Kotoran yang melekat pada simplisia juga cenderung mengandung bakteri ya, sehingga proses pencucian juga harus dilakukan dengan air yang betul-betul bersih. Jika air yang digunakan dalam proses pencucian itu adalah air kotor, nah nantinya justru memperparah mutu ya dari bahan yang digunakan untuk pembuatan simplisia. Dan ini justru merupakan hal yang tidak diinginkan. Hal terbaik yang bisa dicapai dalam proses pencucian adalah setidaknya mengurangi persentase jumlah bakteri, maksudnya begitu ya, mengingat di dalam air juga terkandung bakteri. Nah, beberapa jenis mikroba yang seringkali berada dalam air itu macamnya banyak ya, misalnya Escherichia coli, Streptococcus ya, Pseudomonas, Enterobacter, itu contohnya. Nah, oleh karenanya penggunaan air bersih dalam pencucian bahan baku ini merupakan hal yang penting. Di mana sumber air yang digunakan dapat berasal dari manapun ya, yang pasti dipastikan kelayakan untuk digunakan sebagai bahan pencuci dari bahan baku yang akan digunakan untuk membuat simplisia. Kemudian proses selanjutnya adalah perajangan. Nah, perajangan ini bertujuan untuk mempermudah proses pengeringan ya. Sebagai contoh adalah perajangan pada simplisia yang ada di slide ya, dirajang tipis. Nah, dirajang tipisnya ini juga ada ketentuannya ya, ketebalan berapa itu ada di farmakope. Ya. Dalam kasus lain, proses perajangan juga bertujuan untuk mempermudah dilakukan penghancuran ya.
terhadap bahan baku simplisia dalam rangka mempermudah dilakukannya proses ekstraksi. Jadi nanti kalau sudah kering mau dijadikan serbuk itu lebih mudah karena sebelumnya sudah dirajang. Bayangkan kalau bahan rimpang seperti itu tidak dirajang, langsung dikeringkan saja, kemudian nantinya akan diserbukkan, itu akan terasa lebih sulit dibanding kita kalau melakukan perajangan, ya. Nah, proses perajangan terhadap bahan simplisia memiliki banyak manfaat karena selain berperan dalam mempermudah proses pengeringan, seringkali juga untuk proses pengepakan, ya. Jadi tidak besar-besar gonongan-gonongan, tapi saat di packing, ya, saat di packing, dikemas maupun disimpan itu sudah dalam kondisi rajangan yang rapi. Proses perajangan dapat dilakukan secara manual maupun dengan alat atau mesin. Proses perajangan secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pisau, meski terkadang dapat berdampak pada kebutuhan tenaga manusia yang lebih banyak, terutama untuk menghasilkan rajangan dalam jumlah yang besar. Proses perajangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan mesin, ya, seperti mesin-mesin yang digunakan untuk merajang singkong, pisang, bawang, dan lain sebagainya. Kelebihan dari penggunaan mesin dimungkinkan untuk menentukan ukuran rajangan yang sama, ya. Ukurannya kecil, tipisnya itu sama. Namun perlu diingat tidak semua simplisia itu tidak dilakukan perajangan, ya. Misalnya pada daun itu ya tidak dirajang, langsung dikeringkan begitu saja setelah dicuci. Nah, kebetulan ini contohnya adalah rimpang sehingga perlu dilakukan proses perajangan. Proses selanjutnya adalah proses pengeringan itu sendiri, ya. Jadi simplisia yang dibuat dengan cara pengeringan, proses pentingnya ada di pengeringan. Nah, pengeringan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan simplisia sehingga tidak mudah membusuk selama proses penyimpanan, ya. Kita ketahui bahwa kandungan air yang tinggi itu mempercepat proses pembusukan dari suatu bahan alam. Proses pengeringan berpengaruh terhadap kandungan senyawa kimia maupun efek farmakologi yang terkandung dalam suatu tanaman obat, terutama senyawa yang berkhasiat sebagai antioksidan. Nah, berkaitan dengan ketahanan simplisia, sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa proses pengeringan merupakan suatu perlakuan yang dikhususkan untuk mengurangi kadar air pada bahan baku simplisia. Kecenderungan kadar air pada bahan simplisia ini dapat ditekan sebagaimana yang dibutuhkan akan mampu mencegah perkembangan beragam jenis mikroba, terlebih mampu mencegah terjadinya reaksi-reaksi enzimatis, ya. Perlu diingat bahwa kalau banyak airnya berarti ada enzim hidrolisa, ya, yang menyebabkan nanti hidrolisis, terkecuali untuk reaksi-reaksi enzimatis yang memang dibutuhkan. Nah, proses pengeringan dilakukan dengan merata, ya, sehingga memberikan pengaruh terhadap kadar air yang dikandung bahan simplisia secara menyeluruh. Proses pengeringan yang tidak maksimal justru dapat menyebabkan kondisi kering, ya. Kondisi kering atau berhasil kering hanya di sekitar permukaan bahan saja. Nah, salah satu potensi dari kondisi seperti ini adalah proses pengeringan yang dilakukan terhadap rimpang, ya. Nah, proses ini dapat terjadi jika suhu udara terlalu tinggi atau jika penguapan air permukaan bahan jauh lebih cepat dibandingkan difusi air dari dalam ke permukaan, sehingga permukaan bahan menjadi keras dan menghambat proses pengeringan selanjutnya. Nah, proses pengeringan pada simplisia ini membutuhkan rentang waktu tertentu, ya, sesuai dengan jenis bahan simplisia masing-masing. Jadi antar simplisia tidaklah sama. Dan suhu rata-rata yang digunakan adalah 60 derajat Celcius, kurang dari 60 derajat Celcius, ya, maksimalnya 60. Meskipun demikian, pengeringan untuk bahan-bahan simplisia bersifat tidak tahan panas, ya, suhu pengeringannya dapat lebih direndahkan lagi. Jadi tidak sampai maksimal 60 tapi direndahkan lagi agar tidak merusak
struktur ataupun mengurangi kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam Simplicia ya. Kita ketahui bahwa terdapat beberapa bahan aktif seperti minyak atsiri yang mudah menguap ya. Jangan sampai bahan-bahan aktif, zat aktif untuk pengobatan yang kita inginkan itu justru malah hilang pada proses pengeringan. Nah, proses pengeringan sendiri ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah pengeringan alamiah. Pengeringan alamiah adalah pengeringan dengan cahaya matahari. Dengan memanfaatkan panas matahari merupakan cara teknik pengeringan yang paling murah ya, paling ekonomis. Pada pengeringan dengan sinar matahari, bahan Simplicia itu hanya diletakkan, ditata pada lantai yang dengan diberi alas ya, dengan luas tertentu sambil ditutup ya, biasanya ditutup dengan kain hitam. Nah, ditutupnya dengan kain hitam ini untuk mencegah sinar UV yang langsung kontak dengan bahan yang dikeringkan sehingga dapat merusak zat aktif yang terdapat di dalam Simplicia. Selain itu, cara pengeringan bahan Simplicia dengan dijemur ini sangat rentan terhadap pencemaran, terutama akibat polutan dari debu ya, karena pasti di luar ya kalau cahaya matahari. Hal ini juga dapat diperparah dengan pemilihan lokasi penjemuran yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan yang ada ya. Jadi perlu diperhatikan pengeringan yang menggunakan matahari itu harus dilakukan pada lokasi yang sesuai gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pengeringan dengan diangin-anginkan. Jadi pengeringan alamiah itu ada dua, dengan sinar matahari dan dengan diangin-anginkan saja. Pengeringan dengan cara diangin-anginkan ini juga merupakan metode yang murah ya, seperti halnya pengeringan dengan menggunakan sinar matahari. Sebagaimana pengeringan yang paparan sinar mataharinya langsung ya, cara pengeringan dengan diangin-anginkan juga memiliki kelemahan ya, dalam rentang waktu yang dibutuhkan hingga bahan benar-benar dinyatakan kering. Proses diangin-anginkan umumnya dilakukan terhadap bahan baku Simplicia yang mengandung senyawa aktif yang mudah menguap. Jadi daripada dia menguap dengan sinar matahari langsung, maka harus dilakukan hanya diangin-anginkan saja sampai dia strukturnya kering ya, bahannya itu menjadi kering. Dan biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang strukturnya lunak ya, seperti daun yang tipis lunak itu kan ada, dan bunga ya, biasanya itu dilakukan proses pengeringan hanya dengan diangin-anginkan saja. Nah, selain pengeringan alami ada juga pengeringan buatan. Pengeringan buatan ini dilakukan dengan menggunakan alat atau mesin pengeringnya. Biasanya cara ini dilakukan untuk menghindari masalah-masalah yang dapat ditimbulkan ketika harus dilakukan dengan manual, misalnya dengan cahaya matahari. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya nanti kalau misalnya cuaca tiba-tiba tidak mendukung ya, misalnya pada musim hujan, nah itu kan merupakan keuntungan pengeringan dengan cara buatan ini sendiri. Nah, meskipun pengeringan dengan mesin ini membutuhkan biaya operasional tersendiri ya, namun cara ini memiliki kelebihan dalam hal pengaturan suhu. Jadi suhu kita bisa atur ya, tidak mungkin suhu dari suatu mesin itu bisa naik sendiri tanpa diatur. Jadi misalnya kita menginginkan suhu 50 ya suhu 50 ya, tetap suhunya. Nah, selain dengan mesin pengering, proses pengeringan buatan ini juga bisa dilakukan dengan oven ya, sama seperti oven mesin pengering. Jadi oven ini hasilnya juga cukup baik karena suhunya ini bisa diatur gitu. Kemudian selanjutnya setelah pengeringan, bahan akan kering dan kita harus lakukan lagi sortasi kering. Jadi kita harus pilah-pilah lagi, sortir lagi bahan-bahan yang memang tidak kita inginkan setelah proses pengeringan. Sortasi kering ini merupakan tahapan akhir ya, termasuk tahapan akhir dalam proses pembuatan Simplicia sebagai persiapan lebih lanjut untuk melakukan proses pengemasan. Sortasi kering dilakukan terhadap bahan yang telah mengalami proses pengeringan
di mana tujuannya adalah sebagai mekanisme pembersihan akhir ya. Jadi sebelum di packing itu harus dibersihkan lagi. Selain itu ditujukan juga untuk proses seleksi ya, terkait kelayakan bahan yang akan dikemas. Apabila dalam tahap ini ya masih ditemukan bahan-bahan yang kiranya tidak layak untuk dikemas akibat beberapa hal seperti kerusakan selama proses pengeringan tadi, misalnya kalau pakai oven ternyata ada bagian yang gosong begitu kan, tidak dikemas ya, maka itu harus disortir atau dihilangkan dari campuran bahan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah pengepakan dan penyimpanan. Pengepakan dan penyimpanan ini dilakukan untuk mempertahankan mutu Simplicia dalam rentang waktu tertentu sebelum dilakukan proses lebih lanjut ya. Nah, oleh karena itu proses dan cara penyimpanan Simplicia harus disesuaikan dengan jenis Simplicia yang akan di-packing. Pemilihan bahan yang digunakan dalam pengepakan Simplicia juga harus memperhatikan ketahanannya untuk jangka waktu tertentu maupun pertimbangan dari segi ekonomi. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan mutu dari Simplicia itu sebagai berikut ya. Yang pertama apa? Cahaya ya. Cahaya karena sinar dengan panjang gelombang tertentu itu dapat menyebabkan reaksi kimia. Kemudian reaksi kimia internal yang dapat terjadi di dalam Simplicia seperti fermentasi ya. Jadi mungkin saja selama proses pengepakan dan penyimpanan itu Simplicia kan tidak digunakan, terjadi proses reaksi kimia tertentu ya di dalam internal Simplicia itu sendiri, misalnya proses fermentasi. Kemudian terjadi oksidasi dari oksigen dalam udara karena dapat menyebabkan oksidasi senyawa aktif ya. Kemudian ada dehidrasi, terjadi bila kelembapan di luar lebih kecil dari yang ada di dalam Simplicia. Kemudian ada absorpsi air, dapat disebabkan karena Simplicia yang higroskopis ya, menyerap air dari lingkungan, dia sifat Simplicianya. Kemudian kontaminasi, jadi misalnya debu, pasir, kotoran bahan asing seperti minyak tumpah ya, organ binatang atau manusia, dan fragmen wadah. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian ada serangga. Serangga dapat menimbulkan kerusakan dan pengotoran Simplicia dalam bentuk larva, ya, sisa metamorfosis dan lain sebagainya. Kemudian terakhir kapang, dapat menguraikan zat aktif ya. Kapang itu apa? Jamur ya, atau menghasilkan aflatoksin atau toksin yang berasal dari jamur tertentu yang nantinya justru akan membahayakan konsumen ketika mengkonsumsi obat tradisional. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan mutu. Pemeriksaan mutu Simplicia ini dilakukan pada saat proses pembelian ya. Simplicia harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Farmakope Indonesia. Farmakope Indonesia, kemudian Materia Medica Indonesia ya, yang edisi terbaru. Persyaratan mutu yang tertera dalam monografi Simplicia itu antara lain ada susut pengeringan, kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut air, kadar sari larut etanol, dan kandungan kimia Simplicia meliputi kadar minyak atsiri dan kadar kurkuminoid ya. Apalagi kita pakai rimpang yang mengandung kurkuminoid. Beberapa parameter tersebut harus benar-benar dianalisis agar menjamin mutu dan tidak menimbulkan efek yang tidak kita inginkan. Nah, produk-produk herbal yang berkualitas ditentukan salah satunya oleh mutu dari bahan baku ya, Simplicia. Jadi pembuatan Simplicia itu harus betul-betul memperhatikan beberapa hal aspek untuk menjamin mutu. Kalau mutu Simplicianya bagus ya, bermutu, maka nanti obat-obat herbal yang diproduksi pun juga mutunya bagus. Tapi kalau Simplicianya proses pembuatannya asal-asalan, kemudian mutunya juga dipertanyakan, maka nanti saat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat herbal ya tentu saja dipertanyakan ya, bagaimana khasiatnya dan lain sebagainya, walaupun secara empiris masih
ada catatan bahwa berkhasiat, tapi karena prosesnya yang tidak betul ya, prosesnya yang keliru, maka khasiat atau mutu dari produk obat herbal itu juga bisa saja mengalami penurunan. Kemudian Simplicia sebagai bahan baku pembuatan obat herbal ya tadi harus memenuhi standar tertentu sehingga dapat berkhasiat sebagaimana yang diinginkan. Sebagai bahan baku pembuat obat herbal ya, baik itu obat tradisional maupun hasil pengembangan dari obat tradisional, Simplicia ini harus mendapatkan perlakuan dan pemeliharaan yang tepat agar terhindar dari beberapa faktor yang berpotensi untuk merusak mutunya ya. Sehingga penggunaan istilah obat herbal umumnya juga digunakan untuk penyebutan obat tradisional karena bersumber dari pengetahuan masyarakat suatu daerah yang telah dibuktikan khasiatnya dalam beberapa generasi secara turun-temurun ya. Nah, beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat sediaan herbal karena sangat berpengaruh terhadap khasiat dan keamanan penggunaan sediaan herbal untuk tujuan pengobatan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah identifikasi. Maksud dari identifikasi adalah sebelum menggunakan sediaan herbal ya sebagai obat ya, jadi harus dipastikan bahwa tidak menggunakan bahan tanaman yang salah. Menggunakan sediaan herbal yang salah ini dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan atau bahkan efek toksik ya, efek yang beracun, justru berkebalikan dengan khasiat yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah peralatan. Faktor peralatan ya, seperti panci atau wadah yang digunakan sebaiknya terbuat dari gelas atau kaca ya, atau lebih bagus lagi stainless steel juga diperbolehkan. Wadah ya, gunakan pisau atau spatula pengaduk yang terbuat dari bahan kayu atau baja, itu lebih bagus. Kemudian saringan dari plastik atau nilon. Jangan menggunakan peralatan dari bahan aluminium ya, karena dapat bereaksi dengan kandungan kimia tertentu dari tanaman yang mungkin akan terjadi toksik. Yang ketiga adalah penimbangan, pengukuran, dan derajat halus ya. Untuk penimbangan dan pengukuran ya, pada umumnya timbangan dapur dapat digunakan ya, walaupun dengan gelas ukur itu lebih akurat. Ukuran gram atau liter lebih mudah dan lebih umum digunakan daripada ukuran besaran lainnya. Dan apabila mendapat kesukaran dalam menimbang jumlah yang sedikit atau kecil seperti 10 gram, maka bisa dilakukan dengan menimbang yang lebih besar dulu, kemudian hasilnya dibagi 2. Dan kemudian derajat halus ya, dalam penyarian bahan berkhasiat yang terdapat dalam bahan tumbuhan obat, derajat kehalusan merupakan hal yang terpenting. Derajat kehalusan bukan merupakan faktor tunggal yang mempengaruhi proses pelepasan bahan berkhasiat ya, tapi jumlah dan sifat alami dari bahan pendamping atau metabolit primer lain yang terdapat dalam bahan obat juga memegang peranan penting. Nah, yang terakhir adalah penyimpanan. Sediaan yang berbeda dapat bertahan untuk jangka waktu yang berbeda sebelum mulai berkurang atau kehilangan kandungan bahan berkhasiatnya. Simpanlah ya bahan-bahan atau hasil ekstrak seperti infus ya atau dekok ya di dalam lemari pendingin atau pada tempat yang teduh. Infus harus dibuat segar setiap hari dan dekok harus digunakan dalam waktu 48 jam maksimal. Nah, pengendalian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mutu dan kualitas Simplicia juga mengacu pada proses pembuatannya. Dengan kata lain, bahwa proses standarisasi terkait pengelolaan Simplicia dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, dimulai dari penanaman, pemeliharaan sumber bahan baku Simplicia ya, pengumpulan bahan baku hingga menjadi sediaan yang siap untuk dikonsumsi. Demikian tadi bahasan dari Simplicia ya, belum semua yang dibahas ya, masih ada subbab keempat tadi tentang pemeriksaan mutu Simplicia. Kita akan
bahas nanti di pertemuan ketiga saja ya. Nah, perlu dipahami mahasiswa bahwa perkuliahan secara daring ini tentu saja berbeda dengan perkuliahan dengan luring ya. Kalau daring di dalam jaringan seperti ini, kalau luring kan di luar jaringan atau offline di dalam kelas. Waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi tentu saja tidak selama seperti saat di dalam kelas. Jadi harusnya kan kita punya waktu 50 menit kali 2 ya, 100 menit. Harusnya Bu Rin menyampaikan penuh 100 menit, tapi karena proses daring artinya hanya satu arah ya, Bu Rin hanya menyampaikan dan tidak ada timbal balik dari mahasiswa secara langsung, maka penyampaian materi ini kita perpendek saja supaya nanti saat mengirimkan materi pembelajaran ini tidak susah untuk diakses mahasiswa, begitu maksudnya. Dan nanti kita panjangkan pada sesi diskusi saja. Nanti kita kembali ke Google Classroom, kemudian mahasiswa bisa berdiskusi dengan Bu Ririn di sana sampai waktunya tepat 100 menit gitu ya. Bu Ririn akhiri pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.